Halo Sobat Berani Mikir, berani berpikir, berani berbicara untuk kemajuan peradaban. Oke, di podcast yang seru ini kita kedatangan narasumber yang istimewa, yaitu Dr. Akbar Rahman. Beliau lulusan S3 Jepang untuk bidang lingkungan dan arsitektur. Jadi kita akan banyak ngobrol dengan Bang Akbar mengenai perbedaan negara maju dan negara berkembang berdasarkan pengalaman beliau selama menimba ilmu di Jepang. Oke, langsung saja to the point, podcast Berani Mikir untuk kemajuan peradaban. Pendidikan dasar SD misalkan, itu yang harus ditanamkan sebenarnya bukan kita belajar membaca atau belajar berhitung. Yang harus ditanamkan adalah bagaimana kita disiplin, beretika, sopan santun, dan tanggap terhadap lingkungan kita. Tiga hal ini yang menjadi poin utama sebenarnya. Perusahaan itu sangat selektif ketika dia menerima calon pegawai. Yang dia cek dulu adalah sosial media. Nah, di tracking. Makanya kemudian di Jepang itu kan tidak sembarangan dia menggunakan sosial media, tidak buka Facebook, Instagram. Hanya yang penting-penting, hanya untuk berkomunikasi ya. Dia tidak pernah mengupload atau membuat status yang gitu. Enggak ada. Daripada orang beragama kan harusnya kan di titik itu. Iya, Implementasinya. Nah, artinya kalau saya melihat bahwa ya dalam tanda kutip bahwa kita melihat Indonesia ini adalah negara yang mayoritas justru beragama Islam, tapi implementasinya justru mengingkari apa yang menjadi pedoman dan petunjuk yang ada di dalamnya. Nah, di Indonesia terkait hal-hal yang seperti itu hanya berhenti kepada teaching to the test ya. Jadi nanti cara melatihnya adalah dengan dibuatkan soal, kemudian kita menjawab bagaimana cara berbuat jujur dan dianggap selesai. Ya. Kalau salah berarti nilainya rendah gitu ya. Dan dianggap itu sudah selesai dan itulah penilaian bahwa ajaran agama itu sudah masuk gitu ya. Ciri-ciri ya atau karakter daripada apa sih bedanya negara berkembang bangsa gitu. Dengan negara yang sudah maju. Kira-kira titik lemah Indonesia ini di titik mana? Titik lemah kita hari ini itu adalah di sumber daya manusianya. Sumber daya manusia kita. Kalau dibandingkan dengan negara maju ya. Nah, jadi kita memang pernah mendengar bahwa batang pun kalau ditancapkan di tanah Indonesia itu akan tumbuh. Ya kan? Lalu inilah kemudian menyebabkan mungkin negara kita ini disebut bagian dari belahannya surga gitu ya. Karena sumber daya alamnya. Namun di satu sisi juga inilah kemudian menyebabkan kita itu seolah-olah terbuai dengan dimanjakan dengan alam, lalu diservis dengan alam. Nah, apa bedanya dengan negara lain? Jadi kalau kita lihat peta dunia dulu ya, peta dunia itu kalau kita bentangkan begitu, lalu kita lihat, maka sebenarnya itu kelihatan loh saat ini posisi di mana negara-negara maju itu dan negara-negara miskin terhadap peta dunia. Nah, jadi negara-negara miskin itu cenderung mendekati daerah-daerah khatulistiwa dari posisi tengah. Sementara negara-negara maju itu menjauh, baik itu dia ke utara atau ke selatan gitu ya. Dan ini kemudian memperlihatkan juga bahwa di daerah khatulistiwa itu sebenarnya sumber daya alamnya luar biasa, terkumpul di situ. Namun kenapa ironinya malah kelompok negara-negara berkembang ataupun negara yang belum maju itu berada di sekitar itu. Ya, nah jadi hipotesis terkait dengan bahwa negara-negara dengan sumber daya alam yang melimpah, lalu kemudian masyarakatnya itu dimanjakan dengan kondisi ini, lalu tidak berkembang, dan sekarang tertinggal oleh negara-negara maju. Di negara-negara maju yang berada di subtropis ya, yang bermusim 4 dalam setahun, mereka sangat tertantang dengan kondisi alam. Lalu kemudian dia tidak bisa bersantai. Tidak bisa bersantai karena setiap 4 bulan itu musim berganti. Setiap musim berganti dia harus berganti pakaian. Jadi kemampuan untuk adaptasi. Adaptasi itu dia mau tidak mau dia harus beli baju lagi kan.
Dia harus berusaha. Kalau kita tidak, sepanjang tahun baju kita demikian saja. Nah, itu kemudian faktor kenapa sumber daya alam mempengaruhi sumber daya manusia. Nah, di sisi lain juga negara-negara maju itu memang mengolah atau memperhatikan sumber daya manusianya. Dia sudah mengetahui kondisi alamnya tidak tidak begitu tidak proper terhadap kehidupan dia. Lalu kemudian dia harus siapkan nih sumber daya manusianya untuk itu. Tapi kita karena kita merasa santai-santai saja kan, kita tidak ingin berubah gitu kan. Nah, sementara orang berusaha terus berkembang, kita ketinggalan. Makanya penguasaan teknologi itu kan banyak di negara-negara maju. Negara-negara kita kemudian menjadi korban juga. Jadi korban apa? Korban penikmat teknologi mereka. Kita konsumernya terhadap negara-negara maju. Nah, itu membuat negara maju ini tambah maju lagi. Karena uangnya dari kita. Mereka ciptakan produk, kita yang beli. Begitu terus. Maka kita hanya menjadi negara yang konsumer. Nah, maka itulah pentingnya kenapa kita harus membangun sumber daya manusia kita. Melalui mana? Melalui pendidikan. Sekarang kita tertinggal oleh negara maju. Maka kita harus contoh nih negara maju bagaimana dalam mengelola manusianya. Nah, dari sekolah bagaimana anak-anak kita itu betul-betul fokus sekolah. Ya, dengan cara apa? Dengan keterlibatan pemerintah masuk di situ. Ya, nah ini yang terjadi di negara maju, misalkan di Jepang ya. Pemerintah itu betul-betul menguasai pendidikan dari level sekolah dasar sampai menengah atas. Itu campur tangan pemerintah sangat sangat kental ya. Buktinya apa? Buktinya begini. Bagaimana kemudian pemerintah itu mengatur kebijakan-kebijakan terkait dengan kurikulum, kemudian sumber daya pengajar, itu memang betul-betul mereka ratakan seluruh wilayah. Jadi ya, distribusinya rata. Dan kemudian tidak ada yang namanya sekolah unggulan. Karena semua pemerintah sudah meratakan. Standarisasi itu jalan. Jadi standar untuk pengajarnya, ya, standar untuk fasilitas pendidikannya, itu yang terjadi ya. Nah, inilah saya lihat kemudian kita kan juga persoalan bagaimana ketimpangan ekonomi itu antar wilayah berbeda-beda ya. Ini yang terjadi di Jepang. Kalau kita ke Jepang, dari paling selatan sampai paling utara, di Sapporo misalkan, Hokkaido, itu tidak ada perbedaan pertumbuhan ekonomi itu. Merata. Nah, apa penyebabnya? Penyebabnya tadi dari sekolah. Karena pemerintah berhasil menstandarisasi, meratakan kualitas sekolah. Orang-orang di wilayah itu dia tidak perlu merantau. Orang-orang yang pintar di sebuah wilayah dia tetap sekolah di sekolah dia. Dan dia setelah lulus dia bekerja di situ. Membangun daerahnya. Ya? Tidak terjadi urbanisasi. Nah, lalu kemudian tidak ada juga orang datang ke wilayahnya untuk kemudian bersekolah dan sebagainya. Nah, artinya apa? Ketika pendidikan itu merata di seluruh wilayah, maka ekonomi itu juga akan ikut merata. Nah, ini kan persoalan kita hari ini di Indonesia ya. Ya, bagaimana kemudian sumber daya manusia itu terkonsentrasi di Pulau Jawa misalkan. Karena memang kita yang di luar daerah itu pasti ingin mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, lebih bagus kualitasnya. Dan itu ada di Pulau Jawa. Maka kemudian masyarakat kita banyak memilih ke sana. Nah, anaknya dikirim ke sana, sudah sekolah, kuliah di sana. Perputaran ekonomi di situ. Di situ, kemudian setelah lulus kuliah, dia bekerja di situ. Dia dapat istri di situ. Iya. Dia lupa membangun daerahnya. Itu yang terjadi hari ini kan. Nah, kenapa kemudian ada ketimpangan? Nah, sumbernya adalah bagaimana kita meratakan pendidikan. Yang harus lakukan pemerintah itu, misalkan di Indonesia, bagaimana kemudian
setiap pulau itu ada UI-nya. Di Kalimantan ada UI, di Sulawesi ada pendidikan tinggi yang setara dengan UI, Papua juga demikian, Sumatera juga demikian. Jadi orang-orang di Sulawesi, orang di Papua tidak perlu jauh-jauh datang. Nah tentu kan pertanyaannya bukan hanya soal sarana, bagaimana sumber daya pengajarnya misalkan. Nah itu juga yang diatur di Jepang. Jadi peran pemerintah begitu. Pemerintah yang mengatur itu. Nah bagaimana kemudian misalkan contoh saja misalkan ya perguruan tinggi di Jepang itu kalau dia ingin membuka satu program studi ya dia wajib 1 profesor. Basisnya di situ. Kalau misalkan dia tidak ada profesor di perguruan tinggi itu tidak boleh ada. Tidak boleh dibuka. Parameternya Sudah sedemikian rupa dia atur itu, kemudian di dalam satu bidang ilmu itu kalau misalnya masih ada 1 profesor yang hidup, maka tidak boleh ada profesor lain menggantikan ini. Kecuali profesor yang baru ini dia mau dipindah ke daerah lain. Nah, untuk mengabdi di situ. Nah, ini yang terjadi seharusnya. Kalau persoalan misalkan sumber daya manusia pengajarnya kurang di tempat lain. Nah, ini harus dikelola. Jadi misalkan yang di UI itu sudah ngumpul nih banyak profesor satu bidang. Kan banyak nih. Nah, kalau dia mau jadi profesor lagi, kamu tidak boleh jadi profesor karena sudah banyak di sini. Kamu boleh jadi profesor, tapi kamu harus nanti ke Kalimantan, kamu harus nanti ke Papua, kamu harus ke Sulawesi, ke Sumatera. Nah inilah kemudian meratakan sumber daya. Nah selain sumber daya infrastruktur, pendidikannya juga. Nah itu yang terjadi di Jepang. Berarti secara tidak langsung kalau kita pahami bahwa Pancasila poin kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebenarnya termanifestasi di dalam di negara maju kan, di negara. Nah, dan mereka sudah mengimplementasikan, sudah mewujudkan itu kan, ya. Bukan pada kerangka ide. Betul. Nah itu artinya apa sebenarnya kita ada jalan arah ke sana. Nah, tinggal bagaimana kita ya tadi kuncinya adalah pemerintahnya. Pemerintahnya tidak terkait itu. Oke, terkait dengan integritas Pak ini. Nah, kalau kita lihat komponen pemerintah kan ada legislatif di situ, ada yudikatif, ada eksekutif di situ. Nah, kalau kita melihat apakah ada kompromi misalkan dalam soal proyek dan lain sebagainya di Jepang gitu lah, dari sisi itu dengan di Indonesia yang kita tahu ya bahwa ini sebuah realita ya. Bahkan beberapa bulan yang lalu ada kejadian kan magang ya, artinya ini justru terjadi human trafficking kan, justru perdagangan yang ke Jerman itu. Iya. Nah, ini kan fatal ini kan. Jadi pendidikan dijadikan bisnis. Nah, ini kan kalau dari sisi sangat memalukan. Artinya sebagai sebuah negara ini fatal secara ini. Nah, itu terjadi dan itu bahkan profesor ya, termasuk bahkan rektornya terlibat. Nah ini kira-kira gimana Pak secara ini? Nah ini makanya itu bedanya perspektif kita yang sedang berkembang dengan negara maju. Kalau negara maju itu memang dia sudah fokus terhadap bagaimana pengembangan. Kalau kita di sini masih belum baik tatanan level penataan pendidikannya, lalu kemudian orientasinya apa? Pendapatan. Ya. Nah, kemudian ketika kebutuhan itu dibutuhkan di negara maju, ada saja penumpang gelap yang mengikuti ya. Berarti kan kontrol terhadap regulasi terhadap sangat rendah. Kan ciri-ciri negara berkembang itu pasti terkait dengan regulasi sangat lemah. Padahal itu kan disadari sebenarnya kan sama pemerintah kan disadari. Tapi ya tadi. Kalau analisa saya bahwa pemerintah ini sengaja dia, karena dia tidak mungkin memakan tubuhnya sendiri saya rasa, walaupun dia tahu bahwa ini sebenarnya adalah sel kanker misalkan dalam tubuh itu. Nah, jadi kalau kita melihat ini agak kompleks problematikanya. Sangat kompleks ya, sangat kompleks. Karena justru karena kuncinya itu kan memang dasarnya adalah bagaimana kedisiplinan kan. Nah, persoalannya kan di pendidikan kita pun juga masih banyak tidak tertib ya, tidak disiplin. Padahal disiplin itu adalah pondasinya kita
kita dalam berintelektualitas kan harus ada rule yang harus diikuti. Tapi kadang-kadang ada saja hal-hal yang lain yang mengganggu, lalu kita bisa tidak sesuai dengan kondisi aturan yang ada kan. Makanya kembali tadi persoalan dasar ya, persoalan dasarnya itu kan adalah disiplin aja sebenarnya. Ketika kita tidak disiplin, maka kita sangat gampang membuat penyimpangan. Maka kembali ke pendidikan. Di pendidikan dasar SD misalkan, itu yang harus tanamkan sebenarnya bukan kita belajar membaca atau belajar berhitung. Yang harus tanamkan adalah bagaimana kita disiplin, beretika, sopan santun, dan tanggap terhadap lingkungan kita. Tiga hal ini yang menjadi poin utama sebenarnya. Kalau dari sisi kejujuran Pak di dalamnya? Iya tadi di etika kan masuknya ya. Masuk di TK deh ya. Normatifnya kan di situ, posisinya di situ. Nah, kalau tiga hal ini betul-betul kita tanamkan ke anak kita sejak dini, itu akan sangat bagus implementasi integritas dirinya kan. Nah, itu yang ditanamkan di Jepang. Ya. Di kelas 1 SD, 2, 3 itu tidak ada belajar yang menghitung, membaca dan sebagainya. Tapi penanaman tiga hal itu yang ditanamkan mereka. Artinya apa kalau kita melihat dalam kondisi faktual di Indonesia yang terjadi hari ini, kalau saya membayangkan bahwa banyak profesor hari ini, banyak dokter hari ini, banyak orang-orang pintar, orang cerdas, tapi faktanya tidak lulus sekolah dasar. Betul. Dan itu kan diakui oleh Mas Menteri kan, Mas Menteri Nadiem. Hari ini katanya ya, hari ini kita itu banyak yang memiliki gelar, tapi gelar itu tidak sesuai. Dalam artian itu ya. Dan itu kan diakui oleh Pak Menteri ya. Nah, memang betul itu bahwa kemudian kita ini lalu kemudian orientasinya apa ya? Kita ini kalau saya mengibaratkan Pak, kita selalu mendewakan simbol. Jadi kita cenderung normatif di atas kertas, dan ini budaya yang sangat tadi merusak sebenarnya, sangat mendistrak sebenarnya, dan dampaknya hari ini kalau kita lihat di negara maju itu Pak, ada salah satu parameter indeks kebahagiaan, di dalamnya ada indeks korupsi ya terhadap. Hari ini kan kalau kita lihat di Indonesia justru semakin meningkat karena tadi SD nggak lulus tadi sebenarnya kan. Kan itu kan polisi kita nomor 1 yang terburuk di Asia Tenggara. Indeks persepsi korupsi hari ini parah kan? Itu kan? Iya. Gara-gara SD tidak lulus tadi Pak ya. Nah itu karena pelajaran dasarnya tidak masuk. Jadi problematika kita sangat fundamental sesungguhnya. Betul. Kenapa kemudian negara-negara maju itu mudah dalam hal menerapkan apa yang ditentukan oleh pemerintah? Karena dari dasar mereka sudah diajarkan bagaimana taat terhadap aturan, disiplin misalkan, ikuti apa yang sudah ditetapkan, dan pengambil kebijakan juga tidak ada udang di balik batu gitu ya. Tidak ada nepotisme di sini, tidak ada KKN gitu ya. Jadi semua terjamin. Nah, kalau kita kan tidak. Kita sudah tidak taat, tiba-tiba kebijakannya juga ada udang di balik batunya kan. Ada penumpang gelap di setiap kebijakan-kebijakan itu. Nah, menarik ya? Menjadilah jadi satu. Ya, kalau saya melihat ada fakta menarik di sini, Pak. Di mana tidak ada hubung kait suatu negara yang religius ya dengan kemajuan suatu bangsa ternyata. Justru dia terjadi paradok di situ. Di Jepang misalkan kan, ya artinya untuk agama ini kan masuk ke ruang-ruang privat. Betul. Artinya tidak ada campur tangan antara person yang satu dengan personal yang lain. Artinya dia sudah masuk ke ranah justru sudah diambil alih oleh negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan ditaati dalam kehidupan sehari-hari. Dalam sehari-hari dia sadar. Nah, sebenarnya tujuan akhir daripada orang beragama kan harusnya kan di titik itu. Iya, implementasinya. Nah, artinya kalau saya melihat bahwa ya dalam tanda kutip bahwa kita melihat Indonesia ini adalah negara yang mayoritas justru beragama Islam, tapi implementasinya justru mengingkari apa yang menjadi pedoman dan petunjuk yang ada di dalamnya. Kita melihat Jepang bahwa yang notabene negara dalam tanda kutip negara yang tidak berlandaskan pada
ayat-ayat kitab suci, ya kan? Tapi justru dia mengimplementasikan nilai-nilai kitab suci. Betul tidak? Ya. Nah, jadi ini ada yang salah kan dalam kita beragama misalkan hari ini. Kita selalu tadi yang menjadi tujuan kita itu adalah simbolisasi, simbol-simbol dan simbol. Kita tidak masuk ke dalam kerangka substansinya. Seperti tadi yang SD tadi kan, materi tentang kedisiplinan, tentang etika. Itu yang paling mendasar saja, kita tidak selesai di situ. Nah, kalau ini tidak selesai, kita berpikir retorikanya sedemikian hebat, mau sistem demokrasi seperti apapun, kalau dasar basisnya tidak bisa jalan kan, Pak? Tidak bisa jalan. Jadi kuncinya memang bagaimana kita disiplin awalnya. Disiplin dan betul-betul menjunjung tinggi etika. Etika itu kan melahirkan sebuah integritas. Iya, integritas, betul. Mewujudkan jati diri kita, karakter kita, ya kan, membentuk itu. Nah, ketika itu kita tidak tanamkan dari awal, ini yang jadi problem, ya. Nah, lalu kemudian ketika kita beragama pun, agama hanya kita nilai sebagai bacaan saja, ya, bacaan saja. Apa yang kita baca di dalam ayat Quran, setelah kita baca tahu artinya, selesai. Tapi tidak pernah mencoba untuk bagaimana, apa maksud dari itu. Jadi selama ini kita kalau istilah baru itu FOMO, Pak. Jadi sekedar ikut-ikutan saja ya kan, ikutan tren dan sebagainya. Lah, termasuk ya kita tidak di dalam memahami kitab-kitab misalkan atau ayat suci, kita hari ini kan cenderung membunyikan huruf, pada tataran membunyikan huruf, ya kan, menjadi melantunkan melantunkan lagunya kan. Ya, ini kan kritik yang membangun saya rasa ya kan. Dihafal ya, menjadi pengetahuan, tapi tidak masuk ke dalam kesadaran. Betul. Apalagi masuk ke implementasi. Contoh sederhananya misalkan, kita muslim ya, kita sama-sama muslim. Kalau kita mau sholat misalkan, itu kan harus berwudu. Berwudu itu kan, nih pesan filosofisnya adalah mensucikan diri kan. Nah, kadang-kadang kita lupa ketika berwudu pun kita meninggalkan hal yang kotor gitu misalkan. Kita tidak abai. Contoh, saya pernah ditegur orang Jepang gitu ya. Di kampus saya itu ada tempat yang mereka sangat aware dengan Islam ya. Tempat untuk sholat, ada tempat duduknya. Tapi kadang-kadang kita yang muslim habis berwudu itu lantai semua basah. Dia tegur itu. Bekas wudhu itu. Bekas wudhu ini kotor katanya. Kenapa? Ini basah, nanti ada yang nginjak kemana-mana kotoran. Sampai segitu detailnya ya. Anda kan habis mensucikan diri, tapi kenapa kemudian ruangan Anda jadi kotor? Kan itu tamparan sebenarnya. Nah, kalau di Indonesia itu kan hal yang lumrah ya, Pak? Nah, sebenarnya tidak. Iya. Orang Jepang kan tidak begitu. Dan itu pun juga sebenarnya bagaimana kita tuh bukan hanya mensucikan diri secara jasmani, tapi rohaninya juga harus diingat. Nah, ini yang banyak yang masih banyak lah ya. Iya, pembenahan ya, artinya ya karena kita kan sudah sejak lama kan secara turun temurun kultur itu, kebiasaan itu kan terbentuk, Pak. Sementara kita melihat hari ini pada realitanya kita sangat ketinggalan jauh dengan negara yang notabene sumber daya alamnya minim, ya kan, penduduknya pun dalam tanda kutip, ya kan, tidak beragama seperti orang Indonesia hari ini kan. Ya justru mereka bisa lebih maju dari kita. Berarti kan secara kasarnya saya menyimpulkan bahwa pendidikan agama kita itu tidak berhasil untuk melahirkan kader-kader yang disiplin begitu ya. Kemudian tadi anti korupsi, kemudian memiliki akhlak yang baik gitu. Padahal dalam ajaran agama sendiri menganjurkan kita supaya berbuat baik. Nah, mungkin saya punya pandangan begini. Saya punya pengalaman ya ketika saya dulu sekolah SD. Jadi memang ada pelajaran agama di situ. Katakan diajarkan bahwa kita tidak boleh mencuri. Tetapi itu hanya sekedar
sifatnya ceramah, pemberitahuan, bukan untuk sesuatu yang dilatihkan kepada anak. Kan bicara habit tadi, kalau di Jepang saya perhatikan, oh ternyata antri dilatih, kemudian terkait kejujuran juga dilatih. Nah, di Indonesia terkait hal-hal yang seperti itu hanya berhenti kepada teaching to the test ya. Jadi nanti cara melatihnya adalah dengan dibuatkan soal, kemudian kita menjawab bagaimana cara berbuat jujur, dan dianggap selesai. Ya. Kalau salah berarti nilainya rendah gitu kan. Dan dianggap itu sudah selesai, dan itulah penilaian bahwa ajaran agama itu sudah masuk gitu ya. Nah, Ya, pada tes-tes tertulis. makanya orientasi pendidikan kita juga kan ke arah nilai ya. Praktik sebenarnya Ya, praktek itu maksud saya. Lebih mengena gitu kan. Ya. Betul sekali. Jadi praktik terkait dengan kejujuran, kemudian berdisiplin, itu kita masih sangat rendah. Dan itu sebenarnya kalau di Jepang ya diajarkan di sekolahan. Jadi pernah anak-anak, kebetulan anak saya juga di sana. Anak-anak ini dibawa untuk mengenal secara langsung orang jahat itu demikian, orang baik itu demikian. Disimulasikan, Pak ya. Dibawa ke dunia nyata. Ke dunia nyata. Kemana dia? Untuk mengenalkan itu dia ke penjara. Bukan di atas kertas saja berarti kan? Bukan lewat video saja. Tidak. Nah, Iya. dibawa ke penjara, dikenalkan. Kalau kita melanggar aturan, kita akan masuk ke sini. Itu ditanamkan sejak kecil, sehingga anak-anak itu kemudian tertanam bahwa oh dia kalau melakukan pelanggaran, merugikan orang lain, konsekuensinya adalah ke sini. Dan itu harus memang dikenalkan dari awal, sehingga nanti ketika dia menjalani kehidupan, dia harus menjadi rambu-rambu ya, dia tidak boleh ke sana. Nah, selama ini kan kita tidak pernah begitu. Ya. Nah, Hanya untuk menjawab soal-soal tadi kan? Iya. Kemudian ketika kita, mohon maaf ya, semoga tidak terjadi, ketika kita dihadapkan hal itu, lalu kita mencari sesuatu hal yang di luar aturan juga untuk terhindar dari itu. Iya. Akibat dari kesalahan kita. Ya kan? Nah, selalu begitu. Jadi kesalahan ditutupi dengan kesalahan yang lain untuk menghindari ini. Dan itu terjadi ya, saudara. Dan itu terjadi hari ini kan? Berarti kalau saya hubung kaitkan bahwa benar bahwa katakan aparatur pemerintah itu sebenarnya secara pendidikan saja tidak lulus SD dalam konteks pendidikan di Jepang. Ya, karena kita bisa banyak temui kasus ternyata terjadi KKN, di situ korupsi dan segala macam. Karena pembelajaran terkait karakter itu kan hanya sekedar mungkin diuji ya ketika dia untuk masuk ke lembaga tertentu, hanya ujian tertulis kalau saja. mengambil hak orang lain benar atau salah gitu kan. Nah, gitu hanya ujian tertulis saja, dan itu dianggap sudah lulus gitu kan. Aspek kognitif saja. Betul. Dan akibatnya kan ketika dia misalkan melakukan pelanggaran, anggaplah korupsi gitu ya. Iya. Dia tahu bahwa korupsi itu tidak bagus. Tidak sesuai dengan aturan. Tapi dia tetap jalankan. Dan kita masuk ke kantor-kantor, stop, tidak menerima pungli, tapi kan hanya berupa tulisan saja yang terjadi. Berarti memang pada implementasinya untuk melatih habit ya, kebiasaan di waktu kecil itu kan sebenarnya ya, yang memang mendarah daging ya. Jadi memang terinternalisasi lah dalam diri manusia gitu ya. Dan ya itu tadi, sebenarnya kalau ingin menghancurkan sebuah bangsa hari ini itu tidak perlu kita bom atau kirim bom nuklir ke bangsa itu, cukup rusak generasi mudanya kan, selesai. Dengan ini kan habitnya tadi di luar dari normal. Itu yang pertama, Pak. Terkait dengan ini kan kita melihat bahwa Indonesia kan sangat dengan mudah arus informasi kan begitu deras. Artinya tak terbendung lah masuk, baik itu negatif baik itu positif. Yang mana kita tidak siap dengan filterisasi, termasuk pemerintah juga AB. Saya lihat termasuk rakyat juga tidak memiliki pengetahuan untuk menangkalnya. Nah, kalau di Jepang bagaimana Pak? Sejauh yang jenengan sangat dibatasi. Sebelum masuk ke situ dulu ya, dampaknya terkait dengan kebebasan itu kan, sementara sumber daya manusia kita tidak siap. Apa yang terjadi beberapa hari ini misalkan,
bagaimana netizen itu berperilaku negatif terhadap bangsa lain misalkan. Contohnya apa? Ketika timnas Indonesia itu kalah dengan New Guinea. Kita kan malu sendiri sebagai bangsa. Dan itu dilihat sedunia ya. Seluruh negara di dunia melihat wajah Indonesia, malu kita. Bagaimana cara mentalitinya ya? Mentalitinya. Nah, ini kan ya dampak dari bagaimana kemudian sumber daya manusia tidak dibenahi, kemudian kebebasan informatika. Nah, di Jepang semua dibatasi ya. Anak-anak itu tidak boleh megang HP. Dari usia berapa itu, Pak? Selama dia masih sekolah. Selama masih sekolah tidak boleh megang HP. Tidak boleh. Jadi kita kalau disarankan tidak ada tuh namanya misalkan SD itu masuk SMP si anak itu harus daftar lagi enggak. Dia sudah zonasi otomatis. Jadi dia lulus SD langsung diterima. Nah, ketika proses masuk ke SD itu orang tua diundang. Nah, termasuk saya saat itu kan. Yang ditatar oleh sekolah saat itu adalah orang tua si anak terkait dengan pembatasan penggunaan gadget ini. Nah, itu di sekolah ya. Kemudian di dunia kerja juga demikian. Perusahaan itu sangat selektif ketika dia menerima calon pegawai, yang dia cek dulu adalah sosial media. Nah, di tracking. Makanya kemudian di Jepang itu kan tidak sembarangan dia menggunakan sosial media, tidak buka Facebook, Instagram. Hanya yang penting-penting. Hanya untuk berkomunikasi ya. Dia tidak pernah mengupload atau membuat status yang enggak ada. Itu Berarti tadi netizen Indonesia banyak yang nggak lulus berarti ya. Nah, gara-gara nggak lulus itulah kemudian mempermalukan wajah kita kan. Nah, Tapi merasa bangga problematikanya justru kan? karena tidak mengetahui. Karena tidak ada pengetahuan di dalamnya.